Selamat malam Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sena Herpram hadir dalam silang pendapat hari ini, Kamis tanggal 26 Februari 2015. Saya Sena Herpram, seperti biasa 1 jam kita akan bersama di silang pendapat. Nah, kali ini kita akan mengangkat satu tema, kapan Solo bebas banjir. Nah, berkaitan dengan tema ini, hadir bersama kami 2 narasumber. Yang pertama ada Insinyur Arif Nurhadi, Kepala Bidang Drainase DPU Kota Surakarta. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam. Kabar baik Pak Arif? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, dan kami juga menghadirkan Insinyur Gatot Sutanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta. Pak Gatot, selamat malam. Malam, Pak. Berjumpa, ketemu lagi ya Pak ya? Iya. Ya, beda acara. Beda waktu juga. Beda waktu. Baik Mitra TA TV, kami mengundang Anda untuk bergabung seperti biasanya. Line phone 0271 857 555. Jadi Anda bisa interaktif nanti bersama kami terkait dengan tema kita di silang pendapat, kapan Solo bebas banjir. Ya, Mitra TA TV, Kota Solo ini merupakan lembah yang berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Di lembah ini mengalir Sungai Bengawan Solo. Nama Solo juga sering diplesetkan dalam bahasa Inggris menjadi so low, ya, artinya sedemikian rendah sehingga memiliki resiko banjir yang cukup tinggi. Guguran air dari wilayah barat yang lebih tinggi masuk melalui sungai-sungai di Kota Solo, kemudian masuk ke Bengawan Solo. Celakanya, bila permukaan Bengawan Solo sudah tinggi, maka gelontoran air dari barat ini pun tak bisa masuk ke Bengawan Solo. Jadilah banjir genangan di Solo bagian timur. Bahkan genangan lebih parah ketika saat hujan deras turun ya. Nah, akankah Solo bisa dibebaskan dari banjir ini Mitra TA TV jika pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang luas terhadap tata kelola sungai? Hingga saat ini otonomi daerah atau ODA belum banyak bersentuhan dengan sungai karena pengelolaan sungai masih ditangani oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kita akan bahas malam hari ini, kapan Solo bebas banjir. Saya ke Pak Arif terlebih dahulu. Pak Arif ya, karakter banjir di Kota Solo ini seperti apa menurut Pak Arif ya? Ya, jadi pengertian banjir itu dapat diartikan seandainya ada genangan yang ketinggiannya lebih dari 60%, 60 cm, kemudian dalam waktu lebih dari 2 jam. 2 jam. Ya. Jadi kalau terjadi hujan deras, kemudian genangan itu tidak melebihi 60 cm dan kurang dari 2 jam, maka itu tidak dikategorikan banjir maupun tidak dikategorikan genangan. Kalau yang di Solo itu bagaimana? Di Solo kemarin ada bagian-bagian tertentu yang dapat dikatakan itu banjir, dan ada juga yang sebenarnya itu hanya genangan sementara. Contohnya nih, yang banjir yang di wilayah mana, yang genangan sementara, yang bukan banjir tadi yang mana? Jadi kemarin itu, jadi 1 minggu yang lalu itu ya, itu kan daerah Klaten, daerah Wonogiri, kemudian Sukoharjo terjadi hujan dari pagi. Sedangkan di Solo sendiri sebenarnya hujannya sangat minim, ya. Karena Solo itu daerah ledokan, daerah dataran rendah, akhirnya air yang dari dataran tinggi itu mengalir ke bawah, kemudian karena debitnya sangat tinggi, maka terjadi backwater. Jadi air dari Bengawan Solo masuk ke sungai atau ke kali atau saluran di Kota Surakarta. Nah, kenapa masuk? Ada beberapa hal, di antaranya bahwa kali atau saluran yang membuang ke sungai Bengawan Solo itu dilengkapi dengan pintu air. Nah, pada saat air Bengawan Solo itu frekuensinya mengalir tinggi, masyarakat terlambat untuk menutup. Kemudian air dari Bengawan Solo masuk. Setelah masuk, karena tinggi, akhirnya terdapat beberapa genangan, di antaranya di tempat atau di kawasannya Bapak Wali Kota Pak Rudi. Itu sampai ke perut orang dewasa. Gitu. Kemudian di Semanggi itu juga terjadi genangan lebih dari paha,
Bahkan sampai perut juga ada. Dan genangan itu terjadi mulai pukul kurang lebih jam 11 malam sampai pagi jam 7 itu masih terjadi genangan yang tinggi. Nah, makanya itu bisa dikatakan terjadi banjir atau genangan. Oke, baik. Jadi yang kemarin terjadi ya, beberapa waktu yang lalu mungkin pada waktu Imlek itu ya, setelah Imlek ya. Betul. Tepatnya setelah Imlek ya. Berarti itu karena backwater dari Bengawan Solo. Iya. Semata-mata karena backwater dari Bengawan Solo atau drainase ya di Kota Solo yang tidak begitu baik? Semata-mata backwater dari Bengawan Solo, karena di Kota Solo sendiri itu hujannya tidak begitu deras, sehingga dapat dikatakan air dari dalam itu sedikit, kemudian dari luar besar. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat air Bengawan Solo itu mengalirnya deras, masyarakat terlambat untuk menutup. Jadi air sudah tinggi, baru ditutup, dan menutupnya pun juga tidak bisa rapat karena beliau barangkali itu melihat air bah yang begitu tinggi, dia juga secara psikologis takut, akhirnya pintu itu tidak bisa rapat. Karena tidak bisa rapat, air selalu masuk ke dalam kota. Oke. Nah, kalau melihat yang terjadi kemarin itu, apakah bisa jadi nanti sewaktu-waktu akan berulang ketika terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi? Apakah bisa bebas, artinya tidak akan terjadi hal itu kalau misalnya pintu air tadi tidak terlambat masuk, tidak terlambat ditutup dan rapat begitu, bagaimana? Ya, jadi kalau sistem drainase itu bisa kita manage secara sempurna, saya yakin bahwa air masuk atau backwater itu sangat minim sekali. Dalam memanage yang baik, satu, penutupan itu tepat pada waktunya. Jangan sampai air sudah masuk, kemudian baru ditutup dan menutupnya tidak sempurna. Yang kedua juga ketidaksempurnaan tadi ada beberapa hal. Jadi di bawah pintu itu ada sedimen atau endapan sehingga mengganjal. Nah, pada waktu air Bengawan Solo besar itu sedimen itu tergerus sehingga ini jadi justru malah jadi longgar itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pintu yang ketinggiannya itu dapat dikatakan lebih tinggi level air Bengawan Solo. Jadi dari bawah itu sudah rapat, karena air Bengawan Solo itu tinggi, akhirnya air itu melewati dari sisi atas. Itu ada yang terjadi seperti itu banyak. Makanya di kemudian hari kami, artinya pemerintah Kota Surakarta bersama BBWS itu akan merenovasi atau memperbaiki pintu-pintu yang ada di berbatasan dengan Bengawan Solo langsung. Dan pintu-pintu air itu karena ini ada di wilayah Bengawan Solo, ya kami hanya sebatas melapor hal-hal yang perlu direnovasi. Untuk seluruhnya kewenangan dari BBWS, iya. Karena semuanya berada di tanggul atau di dalam tanggul juga ada. Ya. Sebelum saya ke Pak Gatot, kalau kondisi drainase Kota Solo sendiri seperti apa ini? Kondisi drainase di Bengawan Solo, mohon maaf, kondisi drainase di Kota Solo, kalau saya menilai, ya dalam kondisi cukup baik. Cukup baik. Ini indikatornya apa ya Pak? Cukup baik. Cukup baik. Indikatornya, sistemnya sudah terkonek bagus. Kemudian kondisi fisiknya juga kerusakannya tidak begitu banyak. Ya. Nah, ini yang sisi negatif, ya. Dikatakan tidak baik karena tadi kan cukup baik, berarti kan ada yang tidak baik, ya. Nah, itu banyak saluran-saluran yang tertutup. Tertutup apa ini? Tertutup material? Di atasnya, di atasnya digunakan untuk ruang-ruang tertentu. Ada yang ruang untuk rumah tinggal, ada yang ruang untuk
parkir, ada yang ruang untuk memperluas halaman dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi tersebut dari DPU bidang drainase mengalami kesulitan untuk melakukan operasional pemeliharaan. Saya yakin di situ ada sedimen-sedimen sehingga sedimen itu mengganggu kelancaran, mengganggu volume atau kapasitas saluran. Nah, pada saat terjadi hujan besar, maka air itu meluap ke sekitarnya. Kalau salurannya saya yakin kondisi bagus, hanya perawatannya yang kurang dikarenakan memang juga ada kendala. Itu. Baik, saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, sebelumnya kita ketemu ya Pak Gatot. Betul, ya. Solo belum banjir. Ya, waktu itu ya. Dan berharap juga tidak terjadi banjir kan begitu. Betul. Paling hanya terjadi genangan air sementara ya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian ada beberapa wilayah yang memang di situ langganan banjir, banjir juga. Ya. Ini Anda melihat seperti apa di sini? Ya, yang pertama memang tadi Mas Arif sudah bilang backwater. Jadi air Bengawan Solo waktu itu tinggi elevasinya mencapai level sudah siaga 3, merah. Artinya sudah di atas 8,5 meter. Itu jadi untuk daerah-daerah tertentu, Mas Arif juga sudah menjelaskan ada pintu air yang terlewati atasnya, sehingga sudah ditutup, tapi karena tinggi, ya airnya akhirnya masuk juga ke kota Solo. Dan ada beberapa juga tadi Mas Arif menjelaskan pintunya sudah ditutup, tapi karena ada sedimen, airnya deras, terkikis sedimennya, itu malah jadi bolong di dalamnya. Nah, jadi tetap karena air kan ada istilahnya keseimbangan, mana yang tinggi dia mengalir ke yang bawah. Nah, ini yang Sungai Bengawan Solo itu udah tinggi, makanya masuk ke dalam kota. Nah, itu jadi memang kita harapannya sih tidak banjir, tapi kenyataannya memang cuaca cukup mendukung untuk hujan deras dan sebagainya, ditambah Bengawan cukup tinggi, ya akhirnya terjadi genangan. Kalau tingkat kerawanan seperti apa sebenarnya banjir yang terjadi di kota Solo ini? Ya, kalau mungkin lihat dari tahun ke tahun begitu. Ya, sebetulnya banjir yang cukup besar tuh di tahun 2007 terakhir ini. Ya. Jadi sebenarnya sudah cukup agak lama ya. 8 tahun yang lalu kurang lebih ya. Rawan itu dikatakan rawan karena intensitasnya atau frekuensinya itu sering, hampir setiap tahun misalnya, itu menjadi rawan bencana. Dan memang tadi Mas Seno bilang ada plesetannya cara Inggrisnya, so low. Ya memang geografisnya daerah-daerah tertentu memang rendah saat musim penghujan dibandingkan dengan ketinggian muka air Bengawan Solo. Itu memang makanya daerah-daerah tertentu dikasih tanggul itu yang cukup tinggi itu. Saya kira itu yang memang. Kalau dibanding mungkin tahun-tahun bukan yang 2007 itu bagaimana? Relatif bagus sebenarnya. Ya. Kita kan tidak begitu mengkhawatirkan banjir yang terjadi. Sebetulnya kan sudah diantisipasi. Jadi BPBS juga sudah membuat parapet, terutama di Pucang Sawit, di sekitarnya kediamannya Pak Budi, dan sampai hampir ke pintu Dembangan itu juga sudah, kemudian di Jelentakan itu juga sudah ada parapetnya. Jadi sudah sebenarnya diantisipasi. Bahkan untuk tidak melawan alam, ini kan warga yang di bantaran itu juga sudah diupayakan oleh pemerintah dipindahkan, direlokasi. Tapi memang ada sebagian yang belum. Itu juga semakin antisipasi pemerintah kota. Bagaimanapun daerah situ memang pada saat musim penghujan akan tergenang. Pak Gatot, tadi dari penjelasan Pak Gatot juga Pak Arif bahwa karena ada backwater tadi ya, terjadi banjir di kota Solo ya. Nah, saya ingin tahu di sini kan Bengawan Solo kan memang tanggung jawab di sini ada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo begitu ya. Kemudian ada semacam tadi informasi katakanlah dari pekerjaan umum ya kota Solo ya, hanya bisa menyampaikan ini seperti ini begitu. Nah, kita tahu BPBD kan penanggulangan bencana. Di sini kan sebelum, pada saat, dan juga pasca. Nah, apakah ini juga dilibatkan kaitannya dengan penanggulangan banjir ini? Sebenarnya BPBD ini kan terbentuk
belum begitu lama. Tapi awal kita memang sudah terlibat. Kita sering koordinasi dengan Mas Arief ini. Pada saat musim penghujan, kita intens sekali koordinasinya. Bahkan dengan Jasa Tirta. Jadi ada BBWS, ada Perum Jasa Tirta. Itu yang selalu memantau ketinggian air Bengawan Solo. Jadi kalau yang BBWS itu untuk pemeliharaan dan pembangunan, perbaikan. Kalau Jasa Tirta itu yang memonitor dan menggunakan. Nah, itu kita sering monitor. Jadi termasuk pencegahan. Manakala siaga hijau seperti apa SOP-nya, siaga kuning, siaga merah, itu merupakan salah satu bentuk pencegahan. Jadi sebelum bencana itu hadir, kita sudah mulai siap siaga. Tapi bisanya ya mengurangi, menyiapkan dan mencegah kalau bisa. Ada rekomendasi ke dinas terkait barangkali untuk pencegahan atau antisipasi banjir agar tidak terjadi Kota Solo? Ya. Pak Gatot? Kemarin kan kita langsung ditinjau juga dari provinsi, BPBD provinsi juga turun, melihat ada beberapa memang ini hasil dari aduan masyarakat. Aduan masyarakat melihat ada beberapa tanggul yang sudah mulai perlu direnovasi, misalnya diperbaiki. Mana saja rekan-rekan di daerah Semanggi. Semanggi. Ya. Kondisinya seperti apa, Pak? Ada sedikit rekahan. Rekahan kan dari yang sisi teknis yang paling tahu kan BBWS. Kalau BPBD kan tidak paham tentang teknis. Di warga melaporkan, BPBD sampaikan ke BBWS gitu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak Arief juga Pak Gatot, dan mitra TATV jangan lupa Anda bisa interaktif di handphone kami 02718575555 dalam silang pendapat malam hari ini. Kapan Solo bebas banjir? Kami segera kembali.